Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak semua? Buat berdoa kalian dalam keadaan sehat dan hari ini siap belajar kembali dengan bahasa Indonesia. Tema 1, subtema 3, gagasan pokok. Oke, selamat belajar anak-anak. Kita akan belajar kembali mengulang materi yang lalu, yaitu tentang gagasan pokok. Masih ingat ya, anak? Gagasan pokok adalah ide atau gagasan yang menjadi pokok pengembangan paragraf. Jenis paragraf kali ini buat kenalkan, menurut letak kalimat utamanya ada 4 macam atau 4 jenis. Yang pertama yaitu deduktif. Paragraf kalimat utama yang terletak di awal paragraf. Sudah buku kenalkan minggu yang lalu. Kalimat utama terletak di akhir paragraf, sudah dikenalkan oleh Bu Anita. Masih ingat ya anak-anak? Di tengah paragraf yang dinamakan ineratif dan tersebar di setiap paragraf. Kita fokus pada 2 hal, yaitu deduktif dan induktif. Oke anak-anakku, kita akan belajar hanya fokus 2, deduktif dan induktif. Kita akan pelajari lebih lanjut apa kalimat utama yang di awal paragraf dan di akhir paragraf, tapi kali ini buat lebih fokus kepada gagasan pokok. Penjelasannya yaitu pola paragraf yang deduktif, yaitu membahas tentang yang umum, lalu dijelaskan di kalimat kedua sampai kalimat terakhir dengan kalimat-kalimat yang lebih khusus yang disebut dengan kalimat utama. Maka pola kalimatnya bersifat umum ke khusus. Sedangkan pola paragraf induktif ditandai oleh kata hubung memang benar. Oleh karena itu, jadi, maka. Ingat anak-anak, paragraf induktif terletak di akhir paragraf. Maka kalimat awal-awal, kalimat 1 hingga kalimat berikutnya itu bersifat khusus atau kalimat penjelas, sedangkan kesimpulannya ada di kalimat terakhir yang ditandai dengan kata ternyata memang benar oleh karena itu. Ya. Selanjutnya, paragraf ineratif ini paragraf yang kalimat utamanya terletak di tengah-tengah. Cukup buat dikenalkan saja. Paragraf berikutnya, setiap kalimat dalam paragraf itu tidak ada kalimat utamanya. Kalimatnya semua berisi kalimat penjelas. Biasanya dijumpai pada karangan-karangan deskripsi dan narasi, atau kalimat cerita atau kalimat deskripsi yang lebih rinci. Ini akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Ya. Langkah menemukan ide pokok, anak-anak sudah pernah kita bahas, tapi kita ulangi lagi agar kalian lebih mantap. Bacalah dengan cermat paragraf di atas. Lalu berita apa yang hendak disampaikan dalam paragraf itu? Temukan kalimat utamanya. Berita apa yang diterima dari paragraf tersebut? Setelah menemukan kalimat utamanya, lalu kalimat penjelasnya itu menjelaskan apa saja. Lalu buatlah simpulan beritanya. Di dalam kalimat utama itu ada ide pokok atau gagasan pokok. Kita coba cari kalimat utama dan gagasan pokoknya ya. Kita akan belajar pada paragraf yang pertama. Bermain di pantai benar-benar menyenangkan bagiku. Ada pasir lembut yang bisa kugunakan bermain bebas. Ada deburan ombak kecil yang indah dipandang. Beberapa ketam berkejaran di atas hamparan pasir pantai, semakin memikat hatiku. Nah, di situ sudah berguru tandai warna merah dan warna biru. Warna merah itu nanti akan dijelaskan di kalimat-kalimat yang berguru tanda juga tanda merah.
Warna biru juga akan buat dijabarkan di kata-kata yang berwarna biru. Yuk, ini kita urai soal yang pertama tadi tentang indahnya bermain di pantai, menyenangkan. Kata kuncinya itu nanti digabungkan menjadi gagasan pokok. Bermain di pantai itu tadi digambarkan ada bermain pasir lembut, deburan ombak kecil, ada ketam berkejaran. Lalu ada kata menyenangkan di paragraf pertama, bermain bebas, indah dipandang, memikat hatiku. Semua yang dipanah-panah-panah itu adalah merupakan kata penjelas. Merupakan kata penjelas. Jadi, kata kuncinya yang dijelaskan lebih rinci tadi oleh kalimat kata-kata penjelas itu adalah kata kuncinya yang jika digabungkan menjadi gagasan pokok. Gagasan pokoknya apa, Nak? Bermain di pantai menyenangkan. Betul. Jadi kita cari dulu KU-nya. KU-nya di awal paragraf, sudah ketemu baru diambil kata kuncinya lalu digabungkan. Jelas anak-anak? Ya. Kita masuk ke latihan soal yang kedua. Latihan soal yang kedua. Sejak ayahnya meninggal, tanggung jawab Amin semakin berat. Biaya hidup keluarga dibebankan ke pundaknya. Pelunasan utang piutang keluarga selama ini harus diselesaikannya sendiri. Kelanjutan sekolah adik-adiknya harus ia pertahankan. Benar-benar Amin menjadi tumpuan keluarga. KU-nya ada di mana, anak-anak? Betul, kalian hebat. Ada di kalimat terakhir. Kata kuncinya yaitu Amin dan tumpuan harapan keluarga. Yuk kita jabarkan. Ya, kata kuncinya sudah ketemu. Langsung kita jabarkan. Nya dan ia adalah kata ganti orang. Orangnya siapa? Amin. Ada penjabaran kalimat penjelasnya yaitu tanggung jawab, biaya hidup dibebankan, pelunasan hutang, kelanjutan sekolah adiknya, tumpuan keluarga. Itu merupakan penjabaran dari tumpuan keluarga. Siapa? Amin. Maka gagasan pokoknya adalah Amin menjadi tumpuan harapan keluarga. Sudah paham anak-anak? Paham ya? Oke. Simpulannya adalah baca cermat paragraf. Lalu cari inti bacaannya, temukan kalimat utamanya. Setelah menemukan kalimat utamanya, temukan kata kunci dalam kalimat utama, lalu dirangkai menjadi gagasan pokok atau ide pokok. Mudah kan? Buat yakin kalian pasti bisa. Minggu depan kita bertemu di ulangan harian tentang ide pokok tema 1. Pasti bisa. Tetap semangat belajar, selalu sehat di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.